Halo teman-teman property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau cerita mulai dari hal yang sering kita dengar beberapa minggu terakhir ini. Kita sering dengar ya di berita ataupun juga kalau kita nonton YouTube juga ya, itu ada ancaman megatrust ya. Ancaman yang termasuk mengancam di Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih megatrust itu? Ya, megatrust ini digolongkan itu gempa yang berkekuatan lebih besar ya. Namanya saja mega. Mega itu artinya besar sekali. Jadi ini lebih besar dari gempa-gempa biasa. Gempa-gempa yang digolongkan ke megatrust itu seumumnya lebih dari 8 magnitudo atau skala Richter seperti itu. Ya, gempa-gempa seperti ini memang lebih jarang terjadi. Umumnya dalam jangka waktu yang lama baru terjadi. Tapi ini sekali terjadi memang ukurannya, kekuatan gempanya lebih besar. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, memang di Indonesia ini juga termasuk salah satu lokasi wilayah yang masuk wilayah lempengan dari megatrust itu sendiri. Jadi, bagaimana persiapan kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita bisa terhindar ya dari bencana itu. Oleh karena itu, ya jangan lupa nonton sampai habis video ini. Jangan lupa like juga, subscribe channel ini jika kamu merasa bermanfaat dan tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, berbicara tentang megatrust, apa sih efeknya ke dunia properti? Ya, sebagai seorang yang sudah berkecimpung di dunia properti lebih dari 10 tahun, ya saya ingin mengajak kamu supaya paham tentang apa yang harus dipersiapkan. Apa yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa meminimalisir ya kerugian atau dampak penderitaan ya yang terjadi dari gempa megatrust ini. Ya, tentu saja kita semua sama-sama ketahui bahwa gempa bumi ini ya terutama megatrust ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar ya, mulai dari kerugian material sampai korban jiwa ya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita persiapkan ya supaya kita benar-benar meminimalisir kerugian yang terjadi akibat gempa. Yang pertama adalah tentu aja dari pondasi bangunan itu harus tahan terhadap gempa. Pondasi yang terhubung langsung dengan tanah yang padat dan keras serta memiliki penampang melintang yang simetris ya untuk distribusi bebannya. Ya, ini sangat penting sekali. Kemudian selain itu juga yang penting adalah dari denah bangunan ya atau rangka itu sebaiknya berbentuk simetris seperti bujur sangkar atau persegi panjang, sehingga tentu aja mengurangi efek pelentiran saat terjadinya gempa. Bangunannya lebih stabil dan lebih fleksibel. Ya, kemudian ada juga kuda-kuda papan paku yang sangat dianjurkan karena bobotnya yang ringan dan konstruksinya sangat sederhana. Selain itu yang penting juga adalah bagian atap. Ya, bagian atap ini ya itu bentuk dan berat atap juga harus diperhatikan ya, karena kalau atapnya terlalu besar dan berat itu akan meningkatkan resiko runtuh saat terjadinya gempa. Ya, kemudian ya ini juga dianjurkan material atap seperti seng, asbes atau aluminium ya yang mengurangi beban. Ya, tentunya dengan harapan ya kalau kita persiapkan bangunan dengan baik ya ketika terjadinya gempa, kalau gempanya kecil itu seharusnya tidak terjadi kerusakan sama sekali. Ya, sedangkan kalau terjadi gempa yang ukurannya kekuatannya sedang itu kerusakan mungkin terjadi tapi hanya terbatas pada elemen non struktural ya seperti ya dinding atau plester. Sedangkan ketika gempa besar terjadi, kerusakan bisa saja terjadi pada elemen non struktural dan struktural, tapi bangunannya tetap berdiri utuh ya, bangunannya tidak roboh. Jadi itulah standar bangunan yang harusnya tahan terhadap gempa ya. Oke, kita lanjut lagi ke pemilihan material bahan yang tahan gempa. Ya, secara umum ya ada beberapa bahan yang direkomendasikan ya untuk bangunan supaya bisa tahan terhadap gempa. Yang pertama itu adalah beton bertulang ya yang dapat menahan beban vertikal dan lateral dengan baik serta mampu menahan deformasi ya selama terjadinya gempa itu. Ya, kemudian ada
baja ya yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan mampu menahan beban dinamis ya ketika terjadinya gempa bumi itu tersendiri. Baja juga lebih fleksibel ya sehingga mengurangi resiko keretakan dan keruntuhan. Selain itu ya kita juga bisa gunakan kayu ya untuk bangunan yang ukurannya atau skalanya kecil, karena kayu juga memiliki sifat elastisitas yang baik dan bisa menahan getaran tanpa retak. Ya, itu sekilas dari bangunan dan materialnya. Ya, selain itu tentu saja kita juga berharap dari pihak luar, dalam hal ini adalah lembaga yang bergerak di bidang penanganan bencana, termasuk juga cuaca ya, pengendali cuaca yaitu BMKG ya, tentang adanya early warning system ya, bagaimana bisa memberikan sistem peringatan ya di tahap awal sebelum terjadinya gempa. Ya, tentunya ini menjadi proyek yang harus bisa dituntaskan oleh BMKG. Ketika menerima signal akan terjadinya gempa, ya ini harus memberikan warning ya secara cepat, terutama kepada ke kota-kota besar ya, di mana huniannya itu padat dan banyak orangnya ya, sehingga ya mereka bisa melakukan antisipasi. Early warningnya bisa saja tentu melalui media elektronik ya, seperti televisi ya, kemudian juga media sosial dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak orang yang bisa mempersiapkan ketika akan terjadinya gempa itu sendiri. Ya, selain itu semua tentu saja masih ada terobosan lain ya untuk bisa mempersiapkan gempa megatrust ini, yaitu tentang pemanfaatan implementasi teknologi IoT, Internet of Things ya. Bagaimana kita bisa menempatkan ya smart building ya yang bisa mendeteksi adanya gempa. Jadi ketika kita berada di satu gedung bertingkat ya yang tinggi itu kita bisa mendapatkan peringatan awal akan terjadinya gempa, karena teknologi yang ada di bangunan itu sudah bisa mendeteksi getaran yang tidak normal ya ketika terjadi ya. Jadi ini tentunya akan membantu penghuni gedung ya maupun pengunjung gedung ya yang saat itu berada di lokasi bisa segera melarikan diri atau juga mencari tempat yang aman atau evakuasi ya, seperti itu. Akan tetapi memang teknologi ini belum ada di Indonesia, kabar buruknya. Jadi ini masih banyak baru mulai diaplikasikan di negara-negara maju. Ya, kita harap ke depannya memang bisa ya, memang bisa juga mulai tersedia di Indonesia, karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Indonesia termasuk negara yang wilayah lokasinya itu terletak di lempeng megatrust. Jadi ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Ya. Nah, itu semua yang sudah saya bagikan tentang apa saja yang harus kita persiapkan ya, baik kita mempersiapkan properti kita yang untuk kita tinggali ataupun properti kita yang lain untuk keperluan lain, untuk usaha atau untuk investasi dan lainnya, itu semua harus tahan dengan gempa ya. Bukan saja materi yang harus kita lindungi, tetapi juga keselamatan banyak orang. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan video saya kali ini. Bagi kalian yang ingin diskusi tentang properti, kalian bisa komen di bawah ini. Bagi kalian yang juga ingin mengetahui bagaimana cara membeli rumah yang tepat, kalian bisa klik link di bawah ini. Juga bagi kamu yang ingin mencari properti passive income, kamu juga bisa traktir kopi saya dengan klik link yang lain itu. Ya, oke. Sekian sharing saya pada video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.